Halo teman-teman, kembali lagi di episode ketiga dari seri Orange Data Mining. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana aplikasi Orange ini bisa kita gunakan dan apa saja sih fitur dari aplikasi Orange ini yang bisa kita gunakan untuk melakukan data mining. Sekarang kita akan coba memahami bagaimana aplikasi Orange Data Mining ini bisa kita gunakan dan fiturnya itu ada apa saja. Nah, sebelum itu, kita perlu tahu bagaimana sih proses data mining itu. Secara umum, proses data mining itu bisa kita lihat di diagram ini. Pertama, kita punya data mentah atau raw data. Data-data ini masih terpencar ataupun belum siap kita apa-apakan. Contoh, kayak kita punya file dokumen, ada ratusan, tapi file-file Word aja ngumpul di satu folder misal, atau ada di beberapa folder. Nah, itu kan masih belum kita bisa apa-apakan. Masih terpencar-pencar, masih ada di mana-mana formatnya bisa jadi berbeda, ada yang Word, ada yang PDF, dan lain-lain. Nah, dari data-data mentah ini, kita perlu lakukan seleksi. Kita pilih data-data yang mau kita olah, dan atribut apa saja yang mau kita pakai. Nah, setelah kita pilih-pilih ini, barulah kita akan menghasilkan sebuah target data. Bahwa inilah data-data yang akan kita proses, yang akan kita gunakan. Tapi di sini, kita belum selesai melakukan pemilihan data. Karena data-data ini kan masih mentah nih, masih harus kita olah dulu sebelum bisa kita pakai. Contoh kayak tadi ada yang PDF, ada yang Word. Meskipun dia di satu tempat, sudah rapi, semuanya bisa kita akses dengan mudah, tapi dia masih berbeda-beda formatnya. Jadi kita harus atur dulu bagaimana agar dia bisa digunakan dengan lebih mudah. Selanjutnya, kita akan melakukan preprocessing. Nah, preprocessing ini adalah proses-proses gimana caranya si data-data tadi yang masih mentah baru kita pilih aja. Nah, harus kita proses dulu. Misal, mau kita baca dulu nih datanya. Misal kalau filenya Word, kita harus convert dulu jadi teks. Filenya PDF, kita convert dari teks. Kalau ada gambar, gambarnya harus dihapus dulu. Atau misal teksnya harus dilakukan stemming, harus dilakukan pembersihan kata, dan lain-lain. Nah, setelah itu barulah data-data ini sudah bisa nih kita olah. Dia sudah bersih, sudah siap kita olah. Nah, selanjutnya kita lakukan transformasi. Transformasi ini mirip seperti preprocessing, tapi di sini kita lebih ke bagaimana cara mengolah data tadi yang sudah kita dapatkan nih, sudah bersih, agar ini bisa kita gunakan di dalam algoritma machine learning. Contoh, sebelum kita bisa menggunakan sebuah teks untuk membuat model bisa klasifikasi, kita harus melakukan yang namanya word embedding, misalnya menggunakan big of words atau menggunakan word to fact. Nah, di situ dibuatlah representasi-representasi yang nantinya model itu bisa dibuat dari data-data yang sudah kita buat tadi. Jadi ada jembatannya dari data yang satu ke data yang lain, itu harus ada transformasi dulu. Contoh misalnya data penerbangan atau data penjualan. Kalau misal fluktuatif, kita bisa melakukan transformasi logaritmik agar datanya nggak fluktuatif dan lain-lain. Setelah itu, barulah kita lakukan data mining. Nah, setelah data mining inilah didapatkan model-model dan juga pola-pola yang nantinya kita lakukan interpretasi dan juga evaluasi menghasilkan knowledge atau menghasilkan informasi. Ini adalah pengertian konvensional dari data mining, sedangkan saya sendiri punya pengertian yang lebih detail dan juga lebih continue dibandingkan yang ini. Kalau dari saya, ada yang namanya continuous data mining. Ini versi saya sendiri. Dan di sini kita punya proses yang disebut sebagai data ingestion. Data ingestion ini sama seperti di data mining yang konvensional bahwa kita proses mengumpulkan data. Ini data kita kumpulkan dulu di satu tempat agar nanti kita mudah untuk mengolahnya. Setelah kita kumpulkan, kita lakukan namanya exploratory data analysis. Nah, di sini kita ingin mencari tahu bahwa ini tuh datanya apa, ini tuh datanya seperti apa karakteristiknya, apa yang harus kita lakukan dengan data ini. Kalau misalnya kita dikasih Excel yang berisi data penjualan atau mungkin absen, apa yang kita lakukan di sini? Misal kita cari data-data nilai, kita cari siapa yang paling tinggi lagi, kita cari penjualan itu di hari apa yang paling banyak, barang apa yang paling banyak dijual. Nah, di situ terjadi dalam exploratory analysis. Pokoknya di dalam proses ini, EDA ini kita cari tahu apa sih yang menjadi topik yang mau kita modelkan, apa sih fitur-fitur atau atribut-atribut yang menjadi topik untuk pemodelan kita nanti. Setelah itu kita lakukan preprocessing. Nah, karena kita kan sebelum preprocessing kita harus tahu dulu datanya apa yang harus kita olah, apa yang harus kita ganti. Nah, maka dari itu kita lakukan EDA sebelumnya. Jadi kita sudah tahu kita berurusan dengan data seperti apa, baru kita olah, kita preproses.
Setelah itu kita lakukan training. Training di sini itu sama seperti proses data mining, artinya kita membuat model dari data-data, baik itu model untuk supervised, unsupervised, maupun reinforcement learning. Setelah training, kita melakukan evaluasi. Nah, dievaluasi apakah ini modelnya sudah bagus atau tidak, akurasinya bagaimana, errornya seperti apa, type 2 error, type 1 error, F-score, dan lain-lain. Kalau dirasa masih ada yang kurang, kita perlu melakukan tuning. Nah, karena kan saat pertama kali kita membuat model, belum tentu langsung berhasil. Tapi kita perlu trial and error, coba lagi sampai mendapatkan hasil yang memuaskan. Nah, di sini kita ada proses yang disebut dengan tuning. Tuning di sini kita coba ganti parameter yang ada di dalam model kita. Atau mungkin kita perlu mengubah datanya, ada transformasi lain. Nah, maka dari itu, setelah tuning, kita bisa kembali ke preprocessing. Apa yang bisa kita ganti parameternya? Apa yang bisa kita ubah lagi di dalam datanya untuk meningkatkan performa dari model kita ini. Setelah didapatkan parameter yang bagus, akurasi yang bagus, kita bisa membuat model ini menjadi live production. Artinya dari cuma model, dari cuma pola, kita bisa terapkan ke sistem kita. Misal, kita sudah berhasil bikin model yang bisa memprediksi kira-kira penjualan di kuartal depan itu akan seperti apa. Nah, di situ kita bisa gunakan model yang sudah ada diintegrasikan misal dengan sistem POS atau point of sale yang sudah kita punya. Jadi laporannya bisa sekaligus melakukan forecasting. Nah, setelah production tentu kita perlu ada maintenance karena nggak mungkin itu data mining, data yang udah kita buat itu hanya sekali itu aja. Pasti nanti periode selanjutnya akan data baru, periode selanjutnya akan ada data baru. Nah, di situ kita harus ulangi lagi proses data mining ini agar model yang kita buat tetap relevan dengan data-data yang terbaru. Nah, contoh di sini setelah data ingestion, kalau misalnya datanya sama, kita udah tahu polanya seperti apa, tidak perlu EDA, langsung aja ke preprocessing dan training lagi. Nah, di sini membentuk sebuah ekosistem dari pengumpulan data, analisis, preproses, training, evaluasi, tuning, production, maintenance, diulang lagi. Jadi nggak berhenti di satu kali proses data mining, tapi ini bisa terus-menerus untuk meningkatkan performa dan juga kemampuan sistem kita untuk menghadapi data-data yang baru, hingga performa dari model yang kita miliki ini bisa selalu optimal. Nah, di sini kita bisa menggunakan aplikasi Orange. Nah, Orange ini adalah aplikasi data mining secara visual dan interaktif menggunakan widget. Nah, jadi kita nggak perlu ngoding di sini. Kita tinggal klik-klik-klik aja, itu nanti akan langsung muncul hasilnya. Jadi nggak perlu kayak meskipun benar kalau kita mau bikin machine learning, kita mau bikin data mining itu bagusnya pakai Python, tapi bukan berarti untuk pertama kali kita belajar tidak bisa menggunakan yang lebih mudah dulu. Nah, di sini dengan Orange Data Mining kita bisa membuat model yang performanya bagus dan juga lebih mudah dengan menggunakan visual programming. Nah, di Orange ini ternyata dia banyak sekali fiturnya. Selain bisa melakukan visualisasi data dan juga data mining, dia bisa melakukan banyak lagi yang lain. Contoh, dia bisa melakukan analisis citra. Jadi dari gambar kita bisa melakukan klasifikasi gambar atau regresi, kelompokan dan lain-lain. Lalu kita juga bisa melakukan text mining, yaitu data mining khusus pada data-data berupa teks, misal topik modeling, sentiment analysis, dan lain-lain. Kemudian ada juga toolset khusus untuk time series analysis. Jadi ada data-data khusus yang berhubungan dengan waktu, itu beda proses analisisnya. Kita sebut sebagai TSA atau time series analysis. Itu juga ada di dalam Orange. Selain itu kita juga bisa melakukan analisis data atau data mining dari data-data bioinformatika seperti pengelompokan jenis sel, regresi, dan lain-lain. Kemudian bisa juga untuk data-data geospasial, tapi sayangnya dia belum bisa melakukan geoprocessing. Dia hanya bisa menambahkan peta aja dari longitude dan juga latitude. Kemudian dia bisa melakukan asosiasi seperti yang tadi di video sebelumnya dijelaskan, bahwa asosiasi seperti mencari hubungan antara entitas-entitas yang ada. Dan dia juga bisa melakukan spektroskopi. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.